Clan Otori, Grace for His Pillow. Karya Lian Han. Bagian 16. Aku tidak bisa melupakannya. Aku sudah berusaha, tapi begitu mendengar namanya, semua kenangan kembali muncul. Kau ingat ketika aku pertama kali melihatnya di Suwano? Aku langsung jatuh cinta padanya. Demam pun melandaku. Demam itu dan yang sekarang ini adalah suatu pesona gaib, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Shizuka merasakan kening Kaede panas. Merasa ketakutan, gadis itu bertanya, perlukah kupanggil Ishida? Aku tersiksa oleh cinta, kata Kaede pelan. Ishida tidak dapat berbuat apa-apa. Cinta itu mudah diredakan, jawab Shizuka santai. Tapi cintaku hanyalah padanya, tak satu pun, tak seorang pun bisa menyembuhkannya. Aku memang harus berusaha hidup tanpa dia. Aku memang memiliki kewajiban pada keluargaku yang harus aku lakukan. Tapi, jika dia sudah mati, kau harus mengatakannya padaku. Aku akan mengirim surat untuk Kenji, janji Shizuka. Akan kusuruh Kondo mengantarnya besok, meskipun kita tidak akan mendapat orang untuk menggantikannya. Suruh dia, perintah Kaede. Shizuka membuat ramuan yang terdiri dari ranting pohon willow yang ditinggalkan Ishida, dan membujuk Kaede meminumnya, tapi Kaede selalu tidur gelisah, dan pada pagi hari ia terlihat lesu dan demam. Ishida datang. Sambil menggunakan moksa dan jarum-jarumnya, dia mengomeli Kaede dengan halus karena tidak menjaga diri. Sakitnya tidak serius, dia memberitahukan Shizuka, kemudian mereka melangkah keluar. Sehari atau 2 hari lagi dia akan sembuh. Dia sangat sensitif dan terlalu memaksakan diri. Dia harus segera dinikahkan. Dia hanya setuju pada satu orang dan itu mustahil, kata Shizuka. Ayah dari mendiang anaknya, Shizuka mengangguk. Kemarin, ketika mendengar rumor tentang kematian dambaan hatinya itu, dia langsung demam. Mata Ishida menatap jauh, berpikir. Shizuka ingin tahu apa atau siapa yang sedang tabib itu pikirkan. Aku mencemaskan bulan-bulan ke depan ini, ujar Shizuka. Setelah kita tertutup salju, aku cemas dia akan semakin bermuram durja. Aku membawa surat dari Lord Fujiwara. Dia ingin Lady Kaede mengunjunginya selama beberapa hari. Perubahan suasana mungkin dapat mengembalikan semangat dan mengalihkan perhatiannya. Lord Fujiwara sangat baik dan sangat perhatian. Secara otomatis Shizuka mulai menggunakan kata-kata terima kasih dalam bahasa resmi sewaktu dia menerima surat itu. Dia benar-benar menyadari laki-laki di sampingnya ini, dan tangan mereka bersentuhan singkat. Tatapan kosong di mata tabib itu telah memercikkan sesuatu dalam diri Shizuka. Selama Kaede sakit, mereka menghabiskan waktu bersama dan dia mulai mengagumi kesabaran dan keahlian tabib itu. Ishida sangat baik, tidak seperti kebanyakan laki-laki yang dia kenal. Kau akan datang lagi besok? Tanya Shizuka, menatap sekilas ke arah Ishida. Tentu saja, kau boleh titip surat balasan Lady Kaede padaku. Kau akan menemaninya ke kediaman Fujiwara? Tentu saja, Shizuka mengulangi ucapan orang itu sambil bercanda. Ishida tersenyum dan menyentuh lagi lengan Shizuka dengan sengaja. Tekanan jari jemari Ishida membuat Shizuka bergetar. Rasanya sudah lama sekali sejak dia bersama laki-laki. Shizuka tiba-tiba merasakan keinginan kuat untuk terus memegang tangan Ishida. Sampai jumpa besok, ucap Ishida, matanya hangat, seakan-akan mengenali perasaan Shizuka dan berbagi rasa dengannya. Shizuka lalu memakai sandal dan berlari memanggil pelayan pembawa tandu dengan ceria. Kondisi Kaede semakin membaik, dan di malam hari ia peroleh kembali energinya. Ia tetap berbaring tenang seharian, hangat di bawah tebalnya tumpukan selimut, di samping tungku yang ayame dinyalakan, sambil memikirkan masa depannya. Takeo mungkin sudah tiada, anaknya pun sudah tiada, hati Kaede hanya ingin ikut dengan mereka ke dunia berikutnya, tapi akalnya berkata bahwa sungguh lemah bila ia membuang hidupnya dan mengabaikan orang-orang yang bergantung padanya. Seorang perempuan mungkin akan bertindak seperti itu, tapi laki-laki di posisinya tak akan melakukannya. Shizuka benar, pikirnya, hanya ada satu orang yang dapat menolongku saat ini. Aku ingin tahu apa yang bisa kuperoleh dari Lord Fujiwara. Shizuka memberikan surat yang Ishida bawa pagi itu. Fujiwara juga mengirim hadiah tahun baru, kue mochi, ikan sarden kering, manisan chestnut, kobumaki dan sake. Hana dan Ai sibuk di dapur untuk membantu persiapan perayaan. Dia menyanjungku dalam suratnya, dia menulis dalam bahasa laki-laki yang menyatakan kalau dia tahu aku akan memahaminya, kata Kaede. Tapi banyak sekali huruf yang aku belum ketahui. Kaede menghela napas panjang, begitu banyak yang perlu aku pelajari. Apakah satu musim dingin akan cukup untuk mempelajarinya?
Kau akan pergi ke kediaman Lord Fujiwara? Kurasa begitu. Dia mungkin akan mengajariku. Menurutmu dia mau melakukannya? Tak ada yang lebih dia inginkan, kata Shizuka datar. Semula kupikir dia tidak ingin lagi melakukan apapun untukku, tapi ternyata dia nyatakan dalam suratnya kalau dia menunggu kesembuhanku. Kini aku sudah agak baikan, hampir pulih. Suara Kaede terdengar ragu. Aku harus sehat. Aku harus mengurus kedua adikku, wilayah serta anak buahku. Seperti yang pernah aku katakan, Fujiwara adalah sekutu terbaikmu dalam hal ini. Mungkin bukan yang terbaik, hanya dia. Tapi aku kurang mempercayainya. Apa yang dia inginkan dariku? Apa yang kau inginkan dari dia? Balas Shizuka. Sederhana saja. Di satu sisi, belajar. Di lain sisi, uang dan makanan untuk membentuk pasukan bersenjata dan memberi mereka makan. Tapi, apa yang akan aku tawarkan sebagai imbalannya? Shizuka hendak menyampaikan keinginan Fujiwara untuk menikahi Kaede, namun dia memutuskan untuk tidak mengatakannya, takut mengganggu Kaede hingga demam lagi. Biarlah bangsawan itu yang mengatakan sendiri. Dia yakin Fujiwara akan mengatakannya. Dia menyapaku sebagai Lady Shirakawa. Aku malu bertemu dengannya setelah aku membohonginya. Dia pasti sudah tahu keinginan ayahmu, ujar Shizuka. Setiap orang tahu kalau ayahmu mengangkatmu sebagai pewarisnya. Kami telah meyakinkan hal itu. Kaede menatap Shizuka sekilas untuk melihat apakah orang kepercayaannya itu sedang berolok-olok, tapi wajah gadis itu serius. Tentu saja aku harus melakukan seperti apa yang ayahku minta, Kaede menyetujui. Tidak ada hal lain yang Lord Fujiwara perlu ketahui kalau begitu. Kepatuhan seorang anak harus diutamakan. Itulah perkataan Kungfusu, ujar Kaede. Lord Fujiwara tak perlu tahu apapun meskipun aku curiga dia ingin tahu lebih banyak, bila dia masih tertarik padaku. Pasti, Shizuka meyakinkan, seraya berpikir kalau Kaede kini lebih cantik dari sebelumnya. Penyakit dan duka telah menghilangkan jejak-jejak kekanak-kanakan dan memberinya ekspresi yang dalam dan misterius. Mereka merayakan tahun baru dengan hadiah yang Fujiwara berikan dan menyantap mie gandum yang Ayame simpan di akhir musim panas lalu. Di malam hari mereka berjalan ke biara dan mendengarkan untaian doa rahib dan dentang lonceng yang menyuarakan agar manusia membuang nafsu duniawi. Kaede merasa perlu berdoa untuk membebaskan semua nafsunya dan memurnikan diri, namun ia tak dapat menghapus keinginannya agar Takeo tetap hidup, juga uang dan kekuatan. Hari berikutnya, para perempuan di kediaman Shirakawa mengambil lilin, dupa, lentera, jeruk mandarin yang berkerut, manisan chestnut, dan buah persimmon kering. Lalu mereka berjalan ke gua di mana sungai Shirakawa muncul dari lubang-lubang bawah tanah. Mereka melakukan upacara di depan batu karang yang telah diubah air sehingga bentuknya mirip Dewi Putih. Tak seorang laki-laki pun boleh ke tempat ini, jika mereka datang, gunung akan meletus, dan Shirakawa akan musnah. Sepasang orang tua tinggal di balik kuil dekat pintu masuk gua, hanya perempuan tua itu saja yang masuk membawa sesembahan pada sang dewi. Kaede berlutut di karang lembab seraya mendengarkan kata-kata kuno yang ia hampir tidak tahu artinya. Ia berdoa meminta bantuan ibunya dan juga Lady Maruyama. Ia menyadari betapa berarti tempat suci ini baginya. Ia merasa seakan sang dewi sedang mengawasi. Keesokan harinya, Kaede pergi ke kediaman Fujiwara. Hana, yang kecewa karena tidak diajak, menangis terisak-isak sewaktu mengucapkan selamat tinggal pada Kaede dan juga pada Shizuka. Aku kan hanya pergi beberapa hari, kata Kaede. Mengapa aku tidak boleh ikut? Lord Fujiwara tidak mengundangmu. Lagi pula, kau tak akan suka di sana. Kau harus berlaku sopan, bicara dalam bahasa resmi, dan duduk diam seharian. Apakah kau tidak menyukainya? Kurasa begitu, Kaede menghela napas. Setidaknya kalian akan makan enak di sana, ujar Hana, lalu menambahkan dengan nada merindu, daging burung. Kalaupun kami makan di sana, itu berarti akan lebih banyak makanan untukmu di sini, balas Kaede. Kenyataannya, itulah salah satu alasan mengapa ia ingin pergi beberapa waktu, karena tak peduli berapa seringnya ia melihat ruangan penyimpanan makanan dan menghitung hari-hari musim dingin, tetap saja mereka akan kehabisan makanan sebelum musim semi tiba. Dan harus ada yang menghibur Mitsuru di rumah Soji, Shizuka menambahkan. Kau harus jamin dia tidak terlalu rindu kampung halamannya. Ai dapat melakukannya, jawab Hana ketus. Dia menyukai Hana. Kaede pun menyadari itu. Ai tidak mengakui kalau dia memiliki perasaan khusus pada pemuda itu, tapi dia memang malu mengakui hal seperti itu dan lagi, pikir Kaede, apa gunanya perasaan dalam urusan jodoh? Ai akan segera ditunangkan.
Tahun baru ini dia akan berusia 14 tahun. Mungkin saja jodohnya adalah Sonoda Mitsuru, bila pamannya, Akita, merestui. Dan pernikahan mungkin saja dilaksanakan, tapi Kaede tak akan menyerahkan adiknya dengan murah. Dalam setahun orang-orang akan antri untuk melamar keluarga Shirakawa, Kaede berkata pada diri sendiri. Ai agak merona karena ucapan Hana. Jaga dirimu, Kak, katanya, memeluk Kaede. Jangan mencemaskan kami, aku akan mengurusi segalanya. Kami kan tidak pergi jauh, jawab Kaede. Kau harus memanggil bila kau merasa aku diperlukan di sini. Kaede tidak bisa berhenti untuk menambahkan. Dan jika ada pesan untukku, bila sudah Kondo kembali, segera kabarkan kepadaku. Mereka tiba di kediaman Lord Fujiwara menjelang sore. Hari mulai hangat dan berawan, namun sewaktu mereka di perjalanan, angin bergerak ke timur laut dan suhu udara menurun. Mamoru menyambut dan menyampaikan salam dari sang bangsawan, lalu membimbing mereka, bukan ke kamar tamu di mana mereka tinggal sebelumnya. Mereka diajak ke pavilion yang lebih kecil, yang tidak terlalu banyak hiasan, tapi bagi Kaede pavilion ini lebih indah, dengan kesederhanaan yang anggun dan warna-warnanya yang tenang. Ia bersyukur atas perhatian ini, karena ia takut melihat bayang-bayang kemarahan ayahnya di kamar tempat rahasia dirinya terungkap. Lord Fujiwara merasa Lady Shirakawa akan memilih beristirahat dulu petang ini, kata Mamoru perlahan. Beliau akan temui Anda besok, jika kau tidak keberatan. Terima kasih, ujar Kaede. Sampaikan pada Lord Fujiwara kalau aku sangat berhutang budi padanya. Akan kupenuhi apapun keinginannya. Kaede menyadari adanya ketegangan. Mamoru telah menggunakan namanya tanpa rasa sungkan, menatap sekilas ke arahnya sewaktu ia tiba. Seolah-olah pemuda itu mencoba melihat perubahan yang terjadi, namun setelah itu dia tidak menatap Kaede sama sekali. Tapi, Kaede sudah tahu seberapa banyak yang dapat Mamoru lihat tanpa perlu memperhatikan. Kaede lalu menegakkan punggung dan melihat Mamoru dengan tatapan meremehkan. Membiarkan pemuda itu mengamati dirinya sesukanya sebagai tokoh untuk peran yang ia mainkan di panggung. Mamoru tidak lebih dari seorang peniru. Kaede tidak peduli apa yang pemuda itu pikirkan. Ia hanya peduli pada apa yang Fujiwara pikirkan. Dia pasti jijik padaku, pikir Kaede, tapi jika dia sampai mengerenyitkan alis, aku akan pergi dan tak akan mau melihatnya lagi, tak peduli dia bisa berguna bagiku. Kaede lega karena pertemuan ditunda. Ishida datang menemui dan memeriksa detak jantung serta mata Kaede. Dia mengatakan hendak menyiapkan ramuan teh baru untuk membersihkan darah dan memperkuat perut, dan meminta Shizuka ke ruangannya esok hari untuk mengambil ramuan itu. Berendam di bak mandi bukan hanya membuat Kaede hangat karena hangatnya air, tapi juga karena rasa cemburu pada banyaknya kayu yang tersedia untuk memanasi air. Setelah itu, hidangan diantar ke kamar mereka oleh pelayan yang datang hampir tidak bersuara. Inilah hidangan musim dingin tradisi bangsawan, seru Shizuka ketika melihat makanannya, ikan brim dan cumi, belut panggang dengan perila hijau, acar mentimun dan akar teratai yang diasinkan, jamur hitam yang langka dan burdok yang ada di nampan-nampan yang mengkilap. Ini yang mereka makan di ibu kota. Aku penasaran berapa banyak perempuan yang menyantap hidangan seperti ini. Segalanya serba luar biasa di sini, balas Kaede. Betapa mudahnya, pikirnya, mendapatkan kemewahan dan cita rasa bila punya uang. Ketika hendak beristirahat sehabis makan, terdengar ketukan di pintu. Pasti pelayan yang hendak menyiapkan alas tidur, kata Shizuka dan berjalan ke pintu. Tapi ketika membuka pintu, Mamoru yang berdiri di luar. Terlihat salju di rambutnya. Maaf, katanya, tapi salju pertama tahun ini mulai turun. Lord Fujiwara mengharapkan kunjungan Lady Shirakawa. Pemandangan dari pavilion ini sangatlah indah. Ini kediaman Lord Fujiwara, kata Kaede. Dan aku tamunya, keinginannya adalah keinginanku juga. Mamoru lalu pergi. Kaede mendengar pemuda itu bicara pada pelayan. Tak berapa lama, dua pelayan datang membawa kimono merah berlapis kapas yang hangat lalu mereka pakaikan pada Kaede. Ditemani Shizuka, ia pergi ke beranda. Kulit hewan menutupi bantal-bantal untuk alas duduk. Lentera-lentera digantungkan di pepohonan, menyinari butiran salju yang berjatuhan. Tanah telah memutih. Bebatuan di taman terbentang di bawah dua pohon pinus yang tumbuh dengan pola susunan indah yang rendah, seakan membingkai pemandangan itu. Di balik kedua pohon itu, terdapat kumpulan gunung yang majal terlihat melalui salju yang melayang-layang. Kaede terpana oleh keindahan alam di hadapannya, oleh murninya keheningan. Lord Fujiwara berjalan begitu pelan hingga Kaede dan Shizuka hampir tidak menyadari kedatangannya.
Mereka berdua berlutut di hadapannya. Lady Shirakawa, dia berkata, aku sangat berterima kasih. Pertama karena kau berkenan mengunjungi tempatku yang sederhana ini, dan kedua karena memenuhi keinginanku untuk berbagi pemandangan salju pertama bersamamu. Silakan duduk tegak, dia menambahkan, kau harus membalut tubuhmu, kau tidak boleh kedinginan. Beberapa pelayan berbaris di belakang Lord Fujiwara dengan membawa tungku, sake, cangkir, dan mantel kulit. Mamoru mengambil mantel dan memakaikan ke bahu Kaede, kemudian satu mantel lagi dia pakaikan ke tubuh Fujiwara. Kaede mengusap bulu kulit hewan dengan rasa senang bercampur takut. Kulit-kulit ini berasal dari tanah daratan, Fujiwara memberitahukan setelah mereka bertukar salam resmi. Ishida membawanya sewaktu dia pergi ke sana. Kulit hewan apa ini? Semacam beruang, kurasa. Kaede tak dapat membayangkan beruang yang begitu besar. Ia mencoba membayangkan beruang yang sedang berada di habitatnya, begitu jauh dan asing bagi Kaede. Hewan itu pasti kuat, bergerak lambat, ganas, namun laki-laki berhasil membunuh dan mengulitinya. Ia bertanya-tanya apakah roh beruang ini masih terkekang di kulitnya dan apakah roh itu akan marah karena ia memanfaatkan kehangatannya. Ishida pastilah pemberani dan pandai sehingga mampu melakukan perjalanan yang berbahaya seperti itu. Dia haus akan pengetahuan, kurasa. Dan semuanya sudah terbayar dengan kesembuhanmu, Lady Shirakawa. Aku berhutang nyawa padanya, kata Kaede pelan. Karena itu juga, dia lebih berharga bagiku dibanding nilai dia sebenarnya. Kaede menangkap nada ejekan bangsawan itu, bukan rasa jijik. Bahkan, dia nyaris terdengar melontarkan pujian yang berlebihan. Sungguh indah salju pertama ini, ujar Kaede. Tapi, di penghujung musim dingin, kita tak sabar menunggunya mencair. Salju membuatku bahagia, ujar Lord Fujiwara, aku menyukai putihnya dan caranya membungkus bumi. Di bawah salju, semuanya menjadi bersih. Mamoru menuangkan sake, kemudian menghilang dalam kegelapan. Para pelayan pun mengundurkan diri menjauh. Kaede dapat merasakan ilusi kesunyian seakan tidak ada yang hadir kecuali mereka berdua, tungku yang menyala, kulit hewan yang berat, dan salju. Setelah menyaksikan salju dalam keheningan selama beberapa saat, Fujiwara memanggil pelayan untuk membawakan lampu. Aku ingin melihat wajahmu, dia berkata sambil mencondongkan badannya dan menatap Kaede seperti dia menatap harta koleksinya. Kaede mengangkat mata dan memandang melewati Fujiwara ke arah salju yang berjatuhan, melayang-layang dalam cahaya lentera, menghalangi pegunungan, memudarkan dunia luar. Kini kau lebih cantik, dia berkata pelan. Kaede seperti mendengar nada lega dalam suara bangsawan itu. Kaede sadar jika penyakit merusak kecantikan dirinya, Fujiwara akan menarik diri dengan sopan dan tak akan menemuinya lagi. Mereka semua boleh mati kelaparan di Shirakawa tanpa ada rasa iba dari laki-laki itu. Alangkah dinginnya dia, pikir Kaede dengan gemetar ketakutan. Kaede hanya menatap ke belakang Fujiwara, membiarkan salju mengisi matanya. Ia akan membeku, seperti es, seperti porselen kaca. Dan jika Fujiwara menginginkannya, dia harus membayar dengan harga tinggi. Fujiwara minum, mengisi mangkuknya dan minum lagi, matanya tidak beranjak dari wajah Kaede. Keduanya diam tak bersuara, tapi tiba-tiba dia berkata, tentu saja kau harus menikah. Aku tidak berniat untuk menikah, balas Kaede, tapi kemudian ia takut bicara terlalu terang-terangan. Sudah kuduga kau akan mengatakan itu karena kau selalu berbeda pendapat tentang dunia. Tapi dalam semua kondisi praktis, kau harus menikah. Tak ada pilihan lain. Reputasiku tidak bagus, ujar Kaede. Terlalu banyak laki-laki mati karena menginginkan diriku. Aku tak ingin ada lagi yang mati karena diriku. Kaede merasakan ketertarikan Fujiwara kian dalam, memperhatikan lengkungan di bibir laki-laki itu menaik. Tapi bukan nafsu, Kaede tahu itu. Kepulan emosinya sama seperti yang Kaede sadari selama ini, keingintahuan yang membara, yang dikendalikan secara hati-hati untuk mengetahui semua rahasia dirinya. Fujiwara memanggil Mamoru, dan memintanya untuk menyuruh pergi para pelayan. Di mana pendamping perempuanmu? Dia bertanya pada Kaede. Katakan padanya untuk menunggumu di dalam. Aku ingin bicara denganmu secara pribadi. Kaede lalu bicara pada Shizuka. Setelah diam sejenak, Fujiwara melanjutkan. Apakah kau cukup hangat? Kau tidak boleh sakit lagi. Ishida mengatakan kau mudah terserang demam. Sudah pasti Ishida akan mengatakan semua tentang diriku. Pikir Kaede saat menjawab, terima kasih, aku cukup hangat saat ini. Tapi, maaf bila aku tidak bisa berlama-lama. Aku mudah lelah.
Tidak akan lama, dia berkata. Masih banyak hari di hadapan kita, kuharap, bahkan selama musim dingin ini. Namun ada sesuatu di malam ini, salju, kehadiranmu, inilah kenangan yang akan mengendap selamanya di hati kita. Dia ingin menikahiku, pikir Kaede kaget, diikuti rasa gelisah. Jika dia menawarkan pernikahan, bagaimana aku bisa menolaknya? Dengan menggunakan istilah, dalam semua kondisi praktis, pernikahan ini terasa sangat masuk akal. Ini suatu kehormatan yang jauh lebih besar dari yang ia layak dapatkan. Ini akan menyelesaikan semua masalah keuangan dan makanan, dan akan menjadi persekutuan yang paling menguntungkan. Tapi ia tahu Lord Fujiwara hanya tertarik pada laki-laki, dia tidak cinta maupun berhasrat pada dirinya. Kaede berdoa agar orang ini tidak melamarnya, karena ia tidak tahu cara menolaknya. Kaede takut pada keinginan Lord Fujiwara yang selalu mengambil apapun yang dia inginkan dengan segala cara. Kaede ragu akan kekuatan dirinya untuk bisa mengabaikan Fujiwara. Ini bisa dianggap hinaan bagi orang seperti dia, seorang bangsawan yang ada hubungan keluarga dengan kaisar, orang yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan Shirakawa. Aku belum pernah melihat beruang, kata Kaede mengalihkan pembicaraan, sambil menarik kulit beruang yang berat itu lebih dekat ke tubuhnya. Ada beberapa ekor beruang kecil di gunung, seekor beruang pernah datang ke taman ini setelah musim dingin. Aku menangkap dan memasukkannya ke kandang, namun beruang itu merana dan mati. Tapi beruangnya tidak sebesar beruang ini. Kelak, Ishida akan menceritakan perjalanannya pada kita. Kau suka? Sangat suka? Dialah satu-satunya orang yang sampai di tanah daratan yang pernah kutemui. Pelayarannya itu berbahaya. Selain badai, seringkali terjadi pertempuran dengan perompak. Kaede merasa lebih suka bertemu selusin beruang atau 20 perompak ketimbang tinggal bersama orang mengerikan ini. Kaede tidak bisa memikirkan kata-kata untuk diucapkan. Ia merasa tidak bertenaga untuk bergerak. Mamoru dan Ishida telah memberitahukan apa yang orang-orang katakan tentangmu, bahwa keinginan pada dirimu akan membawa kematian. Kaede diam. Aku tidak perlu malu, pikirnya. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Ia mengangkat mata dan menatap Fujiwara dengan wajah tenang dan pandangan yang tegas. Menurut Ishida, ada seorang pemuda yang menginginkan dirimu, dan dia masih hidup. Kaede merasa jantungnya terpilin-pilin dan melompat, seperti ikan yang tersadar kalau dagingnya tertusuk pisau juru masak. Mata Fujiwara bekerjap, otot kecil berkedut di pipinya. Dia berpaling dari Kaede lalu menatap salju. Dia mengatakan apa yang seharusnya tak boleh dia katakan, pikir Kaede. Aku akan mengatakan padanya, tapi dia harus membayarnya. Siapa dia? Bisik Fujiwara. Malam begitu hening, yang terdengar hanyalah desis lembut salju, angin di pohon pinus, dan gemericik air. Lord Otori Takeo, jawab Kaede. Ya, hanya dia yang selamat, jawabnya, membuat Kaede bertanya-tanya apa yang baru saja ia berikan dan apa yang bangsawan ini ketahui tentang Takeo. Fujiwara mencondongkan badan, wajahnya bergerak-gerak dalam cahaya lampu. Ceritakan padaku, aku dapat menceritakan banyak hal, kata Kaede lambat. Tentang pengkhianatan terhadap Lord Shigeru dan kematiannya, dan pembalasan dendam Lord Takeo dan apa yang terjadi di malam kematian Ida. Tapi semua cerita itu ada harganya. Apa imbalan yang akan kau berikan? Fujiwara tersenyum, dan dengan nada berunding dia berkata, apa yang Lady Shirakawa inginkan? Aku membutuhkan uang untuk membayar pasukan dan peralatan perang mereka, dan juga makanan. Dia nyaris tertawa. Sebagian besar perempuan akan meminta kipas baru atau kimono. Tapi kau selalu membuatku terkejut. Apakah kau menyanggupi? Kini Kaede merasa tidak rugi karena keberaniannya. Ya, aku terima. Untuk cerita tentang Ida, aku akan membayarnya dengan uang. Untuk cerita tentang Shigeru, akan kubayar dengan beras. Sedangkan untuk cerita tentang pemuda yang masih hidup, menurutku dia masih hidup. Apa yang kau minta untuk cerita tentang Takeo? Suara Lord Fujiwara berubah saat menyebut nama itu, seolah-olah bangsawan itu sedang mengecapnya di mulutnya, dan Kaede kembali bertanya-tanya apa yang dia tahu tentang Takeo. Ajari aku, jawab Kaede, banyak sekali yang perlu aku pelajari. Ajari aku seolah-olah aku laki-laki. Fujiwara mengangguk setuju, senang sekali dapat meneruskan ajaran ayahmu. Tapi semua ceritaku harus tetap menjadi rahasia di antara kita. Seperti harta koleksimu, tidak satu pun boleh disiarkan. Aku hanya akan mengungkapkan semua ini kepadamu. Tak seorang pun boleh diberitahu. Itu akan membuat semua ceritamu lebih berharga, lebih diinginkan. Tak seorang pun pernah mendengarnya, bisik Kaede.
Dan sekali ku ceritakan, aku tak mau membicarakannya lagi. Angin semakin kencang dan hujan salju bertiup ke beranda, butirannya mendesis saat menyentuh lampu dan tungku. Kaede dapat merasakan hawa dingin merambat, berjumpa dengan hati dan jiwanya yang dingin. Ia tak sabar untuk segera meninggalkan Fujiwara, meski ia tak akan bergerak sampai laki-laki itu membebaskannya. Kau kedinginan, dia berkata, lalu menepuk tangan. Para pelayan muncul dan membantu Kaede berdiri seraya mengangkat mantel kulit tebal dari tubuhnya. Aku menantikan ceritamu, kata Fujiwara, lalu mengucapkan selamat malam dengan keramahan yang dibuat-buat. Kaede masih bergelut dengan pikirannya, bertanya-tanya apakah dia tadi tidak membuat kesepakatan dengan iblis dari neraka. Kaede berdoa agar Fujiwara tidak melamarnya. Kaede tidak ingin terkurung di rumah yang indah nan mewah ini, disembunyikan seperti harta karun yang tak boleh dilihat orang lain. Di akhir minggu, Kaede pulang ke rumahnya. Salju pertama telah mencair dan membeku, ruas jalan pun tertutup es meskipun masih tetap dapat dilewati. Untaian tetesan es bergelantungan di tepi atap rumah, berkilauan dan cemerlang saat terkena sinar mentari. Fujiwara menepati janjinya. Dia seorang guru yang keras dan tegas, dia juga telah menyiapkan beberapa tugas untuk Kaede kerjakan di rumah. Dia pun telah mengirimkan makanan. Siang hari dihabiskan dengan belajar dan malam hari dengan cerita. Kaede mengetahui, melalui insting, apa yang Fujiwara ingin dengar dan Kaede berusaha menceritakan dengan detail, warna bunga, kicau burung, kondisi cuaca, sentuhan tangan, aroma kimono, bagaimana sinar lampu jatuh di wajahnya. Dan hasrat yang bergejolak dan konspirasi yang sebelumnya telah ia ketahui maupun yang ia tahu kemudian. Kaede menceritakan dengan nada yang jernih, tidak menunjukkan rasa malu, sedih ataupun menyesal. Bangsawan itu enggan membiarkannya pulang, namun Kaede menggunakan kedua adiknya sebagai alasan. Lord Fujiwara ingin agar Kaede tinggal lebih lama, tapi Kaede menolaknya dengan halus. Semua orang tampaknya ingin agar Kaede tidak pulang. Perlakuan para pelayan pun berubah. Mereka menahan seakan-akan ia bukan sekedar tamu istimewa. Mereka selalu meminta izin dan pendapatnya, tapi Kaede sadar kalau mereka lakukan itu atas perintah Fujiwara. Kaede lega saat meninggalkan bangsawan itu, dan saat di rumah, saat ia melihat makanan, kayu bakar dan uang yang Fujiwara kirim, ia bersyukur telah terhindar dari kelaparan. Malam itu Kaede berbaring sambil berpikir, aku terjebak. Aku tak akan pernah bisa lolos darinya. Tapi apalagi yang dapat kulakukan? Kaede tertidur di larut malam sehingga ia terlambat bangun keesokan harinya. Shizuka sudah tak ada di kamar. Kaede memanggilnya dan Ayame datang membawa teh. Dia menuangkan teh untuk Kaede. Shizuka sedang bersama Kondo, katanya. Kondo datang semalam. Suruh Shizuka menemuiku, kata Kaede. Ia melihat teh yang ada di depannya seakan-akan ia tidak tahu harus diapakan. Setelah minum seteguk, Kaede letakkan mangkuk di nampan, lalu mengambilnya lagi. Kedua tangannya terasa beku. Ia menggenggam mangkuk di antara kedua tangannya, mencoba menghangatkan tangan. Lord Fujiwara yang mengirim teh ini, kata Ayame. Sekotak penuh, enakkah? Jemput Shizuka, bentak Kaede marah. Minta dia segera datang. Tak lama kemudian Shizuka masuk dan berlutut di depan Kaede. Wajahnya muram. Ada apa? Tanya Kaede. Apakah dia mati? Mangkuk yang sedang ia pegang bergetar sehingga teh tumpah. Shizuka mengambil mangkuk itu dari tangan Kaede, kemudian menggenggam erat kedua tangan Kaede. Jangan tegang, jangan sampai kau sakit. Dia tidak mati, tapi dia telah meninggalkan Tribe dan mereka mengeluarkan perintah untuk melawannya. Apa artinya itu? Kau ingat apa yang Takeo katakan di Terayama? Jika dia tidak pergi bersama Kenji dan ketua, maka dia tak akan dibiarkan hidup. Seperti itulah. Mengapa? Ujar Kaede gelisah. Mengapa? Aku tak mengerti. Itulah Tribe. Kepatuhan adalah segalanya. Lalu kenapa dia meninggalkan mereka? Aku kurang jelas. Ada perseteruan, pelanggaran kesepakatan. Dia dikirim untuk suatu misi namun dia tidak pernah kembali. Shizuka berhenti. Kondo menduga dia mungkin berada di Terayama. Jika memang dia di sana, maka dia akan aman selama musim dingin ini. Kaede menarik tangannya dari Shizuka, lalu berdiri. Aku akan ke sana. Tidak mungkin, ujar Shizuka. Jalan sudah tertutup salju. Aku harus menemuinya. Kaede berkata, matanya menyala-nyala di wajahnya yang pucat. Jika dia pergi dari Tribe berarti dia akan menjadi Otori lagi. Dan jika dia sudah menjadi Otori, maka kami bisa menikah. Lady,
Shizuka pun berdiri. Kegilaan apa ini? Kau tidak boleh mengejarnya begitu saja. Andai pun jalan tidak tertutup salju, ini masih tidak masuk akal. Akan jauh lebih baik bila kau melakukan apa yang pernah kau katakan, menikahi Fujiwara. Itulah yang Lord Fujiwara inginkan. Kaede berjuang untuk memperoleh kembali kendali dirinya. Tak seorang pun dapat menghentikanku untuk pergi ke Terayama. Sebenarnya, aku harus ke sana, untuk ziarah, untuk bersyukur pada Sang Pengasih karena telah menyelamatkan nyawaku. Aku telah berjanji untuk ke Inuyama, pada Arai, segera setelah salju mencair. Aku harus mampir ke biara saat di perjalanan nanti. Meskipun Fujiwara ingin menikahiku, aku tak bisa memutuskan sebelum bicara dengan Lord Arai. Oh, Shizuka, berapa lama lagi musim semi tiba? Clan Otori, Grace for His Pillow. Karya Lian Han. Bagian 17. Hari-hari di musim dingin berjalan lambat. Setiap bulan Kaede datang ke kediaman Lord Fujiwara selama seminggu dan menceritakan kisah hidupnya di malam hari, saat salju berjatuhan atau bulan bersinar dingin di taman yang telah beku. Lord Fujiwara banyak bertanya sehingga Kaede sering mengulang beberapa bagian ceritanya. Kisahmu bisa dipentaskan, ujarnya lebih dari sekali. Mungkin aku yang akan menulis kisahmu ini. Kau tak boleh mempertontonkannya di depan orang lain, balas Kaede. Tidak, kepuasannya justru pada penulisannya. Aku akan berbagi bersamamu, tentu saja. Kita mungkin akan menampilkannya sekali-kali untuk kesenangan kita dan setelah itu, para aktornya akan dibunuh. Lord Fujiwara melontarkan pernyataannya tanpa ekspresi sehingga Kaede makin takut. Seiring setiap cerita berulang, wajah Kaede kini lebih mirip topeng, gerakannya lebih diatur, seolah-olah ia tak berhenti memerankan hidupnya di panggung yang diciptakan Fujiwara secara saksama seperti dia membangun teaternya dengan sempurna di mana Mamoru dan pemuda lain memainkan peran mereka. Di siang hari, bangsawan itu menepati janjinya untuk mengajari Kaede seolah-olah gadis itu laki-laki. Dia menggunakan bahasa laki-laki pada Kaede. Kadangkala menyenangkan bagi Fujiwara melihat Kaede memakai pakaian Mamoru dengan rambut diikat di belakang. Peran itu membuat Kaede kelelahan, namun ia belajar banyak. Fujiwara pun memenuhi janjinya yang lain, yaitu mengirim makanan dan menyerahkan uang pada Shizuka di setiap akhir kunjungan. Kaede menghitungnya dengan antusias sama seperti saat ia sedang belajar. Ia melihat itu sebagai pertukaran yang adil untuk masa depannya, yang bisa memberinya kebebasan dan kekuasaan. Di awal musim semi, cuaca dingin menggigit telah membekukan bunga plum. Kaede semakin tak sabar karena hari terasa kian panjang, udara yang kian dingin dan kebekuan yang bertambah keras, diikuti salju segar, hampir membuatnya gila. Pikirannya kalut, panik seperti burung yang terjebak di dalam rumah, tapi tidak ia menunjukkan perasaannya pada siapapun, tidak juga pada Shizuka. Pada saat hari cerah, ia pergi ke istal dan mengamati Raku ketika Amano membiarkan kuda itu berjalan di padang rumput yang becek. Kuda itu seperti menatap dengan pandangan bertanya-tanya ke laut timur, sambil menginderai angin yang menusuk. Tidak lama lagi, Kaede berjanji pada Raku. Tidak lama lagi kita akan bepergian. Akhirnya bulan purnama di bulan ketiga mengambil alih, dan bersama dengan itu datang angin hangat dari selatan. Kaede terbangun oleh bunyi tetesan air dari pinggiran atap yang bercucuran menembus taman, yang berlomba turun di air terjun. Dalam 3 hari salju pun usai, dan bumi terbentang, telanjang dan berlumpur, menunggu untuk diisi dengan suara dan warna-warni. Aku harus pergi sebentar, Kaede memberitahukan Lord Fujiwara di waktu kunjungan terakhirnya. Lord Arai menyuruhku datang ke Inuyama. Kau hendak meminta restunya untuk menikah? Masalah itu harus dibahas dengan Lord Arai lebih dulu, gumam Kaede. Bila begitu adanya, aku izinkan kau pergi. Bibir laki-laki itu agak melengkung namun senyum yang tidak sampai di mata. Sebulan terakhir ini Kaede sibuk melakukan persiapan sambil menunggu salju mencair. Ia bersyukur atas uang yang Fujiwara berikan. Seminggu sesudahnya, ia berangkat di pagi cerah, dingin, matahari muncul dan bersembunyi di balik awan yang berkejaran, angin dari timur terasa menggigit dan kencang. Hana memohon diizinkan ikut. Awalnya Kaede memang berniat mengajaknya, tapi rasa takut melanda dirinya. Ia takut Arai akan menjadikan adiknya sebagai tawanan. Sekarang ini Hana lebih aman di rumah. Kaede tidak mengakui, bahkan pada dirinya sendiri, jika memang Takeo ada di Terayama, ia mungkin tidak akan ke ibu kota. Sedangkan Ai memang tidak mau ikut, dan Kaede tidak membawa tawanannya, Mitsuru, karena masih berguna sebagai jaminan. Kaede mengajak Kondo,
Amano, dan 6 laki-laki lainnya. Ia ingin bergerak cepat, selalu menyadari bahwa hidup ini singkat dan betapa berharganya waktu. Ia memakai pakaian laki-laki dan menunggang kuda. Raku melewati musim dingin dengan baik, tanpa kehilangan berat badan. Kaede merasa kalau Raku melangkah dengan keberanian yang menyamai dirinya. Raku sudah mulai menanggalkan bulu musim dinginnya dan rambut kelabu kasarnya melekat di pakaian Kaede. Shizuka ikut dalam rombongan, disertai pelayan dari rumah, Manami. Shizuka memutuskan ikut sampai di Terayama dan, sementara Kaede akan melanjutkan perjalanan ke ibu kota, dia akan mengunjungi rumah kakeknya di daerah pegunungan yang ada di balik kota Yamagata untuk menengok anak-anaknya. Manami yang gesit dan pintar dengan cepat menyibukkan diri untuk mengurusi makanan dan tempat tidur mereka selama di penginapan. Dia menuntut makanan hangat dan air yang hangat, menawar harga, mengomeli pelayan penginapan dan selalu berhasil mendapatkan keinginannya. Aku tak perlu mencemaskan siapa yang akan mengurusimu setelah aku pergi nanti, ujar Shizuka di malam ketiga, setelah mendengar Manami mengomeli pelayan penginapan karena menyediakan tempat tidur yang bermutu rendah dan penuh kutu busuk. Kurasa lidah Manami bisa menghentikan raksasa yang marah. Aku tetap akan merindukanmu, ujar Kaede. Aku merasa kaulah sumber keberanianku. Aku tidak tahu bagaimana diriku nanti tanpa dirimu. Siapa lagi yang akan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di balik semua kebohongan dan kepura-puraan? Kurasa kau bisa mengetahuinya dengan cukup baik, balas Shizuka. Lagi pula Kondo akan menemanimu. Tanpa kehadiranku, kau akan memperlihatkan kesan lebih baik di depan Arai. Apa yang mesti kuharapkan dari Arai? Dia selalu mendukungmu. Dia akan selalu membantumu. Arai orang yang baik hati dan setia, kecuali pada saat dia merasa terhina atau dibohongi. Dia orang yang gampang meledak, kurasa, kata Kaede. Benar, bahkan sampai bisa bertindak keras. Dia orang yang meledak-ledak di setiap ucapannya, bernafsu dan keras kepala. Kau sangat mencintainya, kata Kaede. Aku masih remaja waktu itu. Dialah kekasih pertamaku. Aku sangat mencintainya, dan dia pun pasti mencintaiku dengan caranya sendiri. Dia mempertahankan aku selama 14 tahun. Aku akan memintanya untuk memaafkanmu, seru Kaede. Aku tak tahu mana yang lebih aku takutkan, pengampunannya atau kemurkaannya, Shizuka mengakui, sambil memikirkan tabib Ishida yang bijaksana, hubungan mereka yang sangat menyenangkan selama musim dingin. Kalau begitu, aku tidak akan menyebut namamu. Terkadang memang lebih bijak bila tidak mengatakan apa-apa, Shizuka sepakat. Lagi pula, Arai lebih mengutamakan pernikahanmu dan persekutuan yang akan dia hasilkan. Aku tak akan menikah sebelum berhasil melindungi Maruyama, jawab Kaede. Dan Arai harus membantuku dalam hal itu. Tapi sebelumnya aku harus bertemu Takeo, pikir Kaede. Jika dia tidak ada di Terayama, aku akan melupakannya. Itu akan menjadi pertanda bahwa memang itulah yang seharusnya terjadi. Oh surga yang pengasih, hadirkan Takeo di sana. Seiring jalan menanjak di barisan pegunungan, mencairnya salju makin jelas terlihat. Timbunan salju yang belum mencair masih menutupi sebagian besar jalan dan seringkali membeku di kaki. Kaki kuda yang dibungkus jerami sehingga mereka berjalan lambat dan ini membuat ketidaksabaran Kaede memuncak. Pada suatu sore mereka tiba di penginapan yang terletak di kaki Gunung Suci. Di tempat ini Kaede pernah beristirahat saat pertama kali mengunjungi biara bersama Lady Maruyama. Di sini mereka bermalam sebelum melanjutkan jalan mendaki terakhir esok. Kaede tidur gelisah. Pikirannya penuh dengan rombongan orang-orang dalam perjalanannya yang sebelumnya yang kini nama-nama mereka terdaftar dalam buku besar kematian. Ia teringat hari tatkala mereka berkuda bersama, bagaimana semua orang terlihat gembira, padahal mereka sedang merencanakan pembunuhan. Ia tidak mengetahui itu, dia masih gadis hijau yang sedang jatuh cinta. Ia merasakan gelombang iba bercampur hina pada dirinya yang polos, yang tak tahu apa-apa. Kini ia telah berubah, namun cinta itu tetap sama. Cahaya memucat di balik jendela dan beberapa ekor burung memanggil-manggil. Ruangan terasa sesak tak yang tertahankan. Manami mendengkur halus. Kaede bangun dengan perlahan lalu mengenakan jubah hangatnya dan menggeser pintu yang menghadap ke halaman penginapan. Dari balik dinding ia mendengar kuda mengetuk-ngetukkan kaki. Ia mendengar salah seekor kuda meringkik tanda mengenali sesuatu. Pengawal pasti sudah bangun, pikirnya, dan mendengar langkah kaki berputar melalui pagar. Kaede melangkah ke balik jendela lagi. Pemandangan diselimuti kabut. Satu sosok menuju ke halaman. Kaede berpikir, itu dia. Tapi kemudian Kaede berpikir lagi, tidak mungkin.
Takeo muncul dari kabut ke arah Kaede. Kaede berjalan ke beranda dan, ketika mengenali Takeo yang datang, Kaede lalu menatap wajah kekasihnya itu. Kaede berpikir, dengan rasa syukur dan lega, tenang saja. Dia hidup, dia mencintaiku. Takeo melangkah ke beranda tanpa bersuara, lalu berlutut. Kaede juga berlutut. Duduklah tegak, bisik Kaede. Takeo mengangkat kepala, dan mereka pun saling berpandangan. Tatapan Kaede seperti hendak menelan Takeo, namun Takeo membalas tatapannya tidak secara langsung. Mereka duduk dengan rikuh. Takeo berkata pada akhirnya, aku melihat Raku. Aku tahu kau pasti di sini, tapi aku tidak percaya. Ku dengar kau ada di sini. Dalam bahaya besar, tapi masih hidup. Bahaya itu tidak terlalu besar, kata Takeo. Bahaya terbesarku adalah dirimu bila kau tidak memaafkanku. Tak mungkin aku tidak memaafkanmu, jawab Kaede langsung. Selama kau tidak meninggalkanku lagi, aku mendengar kabar kau akan menikah. Berita itu menghantuiku selama musim dingin ini. Memang ada orang yang ingin melamarku, Lord Fujiwara. Tapi kami belum menikah, tidak juga bertunangan. Kalau begitu, kita harus segera menikah. Apakah kau kemari untuk mengunjungi biara? Itulah tujuanku. Setelah itu aku akan ke Inuyama. Kaede mengamati wajah Takeo. Dia nampak lebih dewasa, tulang pipinya lebih menonjol. Rambutnya lebih pendek, tidak diikat ke belakang seperti ksatria, namun terjuntai menutupi keningnya, tebal dan mengkilap. Aku akan mengutus orang untuk menemanimu ke biara. Aku akan menemuimu di tempat menginap bagi tamu perempuan di biara petang ini. Ada banyak hal yang perlu direncanakan. Jangan tatap mataku, Takeo menambahkan. Aku tidak ingin kau tertidur. Aku tidak keberatan, balas Kaede. Aku jarang tidur. Buatlah aku tertidur hingga petang agar waktu dapat berlalu dengan cepat. Ketika aku tertidur sebelum ini, Dewi Putih menampakkan dirinya. Dia menyuruhku untuk bersabar menunggumu. Aku kemari untuk mensyukuri itu dan karena telah menyelamatkan nyawaku. Aku diberitahu kalau kau sedang sekarat, ujar Takeo, dan tak bisa meneruskan lagi. Setelah beberapa saat, dia berkata, apa Muto Shizuka bersamamu? Ya, dan juga pengawal dari Tribe, Kondo Kichi. Dia mengangguk, mereka harus disuruh pergi. Tinggalkan beberapa orangmu di sini untuk sementara. Adakah pelayan perempuan yang akan menemanimu? Ya, jawab Kaede. Tapi kurasa Shizuka tak akan mencelakaimu. Tapi saat mengatakan itu, Kaede berpikir, tapi bagaimana aku bisa yakin? Bisakah aku mempercayai Shizuka atau Kondo? Aku telah melihat kekejaman mereka. Aku di bawah ancaman hukuman mati dari Tribe, ucap Takeo. Maka, anggota Tribe manapun akan sangat berbahaya bagiku. Tidak berbahayakah kau keluar dari biara seperti sekarang ini? Takeo tersenyum. Aku tak membiarkan orang-orang mengurungku. Aku senang menjelajahi berbagai tempat di malam hari. Aku perlu tahu keadaan wilayah, dan apakah Otori berencana menyerangku dengan menyeberangi perbatasan. Aku dalam perjalanan pulang ketika aku melihat Raku. Dia mengenaliku, kau mendengarnya. Raku juga merindukan dirimu, kata Kaede, merasakan kepedihan menjalar ke sekujur tubuhnya. Apakah semua anggota Tribe menginginkan kematianmu? Mereka tak akan berhasil. Belum, akan kukatakan alasannya nanti malam. Kaede mendambakan pelukan Takeo. Ia seolah merasa sedang bersandar pada Takeo. Seakan dapat membaca pikiran kekasih Kaede, Takeo pun menanggapi dan meraih tangannya. Kaede merasakan detak jantung Takeo. Kemudian Takeo berbisik, ada yang bangun, aku harus pergi. Kaede tak mendengar apapun. Takeo menarik diri dengan lembut dari Kaede. Sampai jumpa petang ini, dia berkata. Kaede menatap, mencari-cari mata Takeo, setengah berharap untuk tertidur, namun Takeo telah menghilang. Kaede berteriak dalam kegelisahan. Tak ada tanda-tanda keberadaan Takeo di dalam maupun di luar halaman ini. Genta angin berdering tajam seolah terkena deru napas orang yang lewat di bawahnya. Jantung Kaede berdebar kencang. Apakah tadi hantu Takeo yang datang? Apakah ia sedang bermimpi dan apa yang akan ia temukan bila terbangun nanti? Apa yang kau lakukan di sini, Lady? Suara Manami melengking khawatir. Kau bisa mati kedinginan. Kaede merapatkan kimono ke tubuhnya yang menggigil. Aku tidak bisa tidur, ujar Kaede lambat. Aku bermimpi. Masuklah, akan kubuatkan teh untukmu. Manami memakai sandalnya dan bergegas menyeberang halaman. Beberapa burung layang-layang melesat di dekat atap. Kaede mencium asap kayu saat api dinyalakan. Kuda meringkik saat diberi makanan. Ia mendengar ringkikan Raku seperti yang ia dengar sebelum ini.
Udara terasa menusuk, namun ia dapat mencium wangi bunga yang bermekaran. Hatinya diliputi gelombang harapan. Ini bukan mimpi. Dia di sini. Tak lama lagi aku akan bersamanya. Kaede tidak ingin beranjak, dia ingin tetap tinggal di mana ia saat ini berada, sambil mengenang tatapan, sentuhan, dan aroma tubuh Takeo. Manami datang membawa nampan dengan teh di atasnya. Dia memarahi Kaede lagi, dan mengikutinya ke kamar. Shizuka sedang berpakaian. Begitu memandang, dia langsung berseru, "Kau bertemu Takeo?" Kaede tidak langsung menjawab. Ia malah mengambil mangkuk teh dari Manami dan meneguknya perlahan. Ia merasa perlu berhati-hati dengan ucapannya. Shizuka berasal dari Tribe yang telah memvonis mati Takeo. Ia sudah berusaha meyakinkan Takeo bahwa Shizuka tidak akan membahayakannya, tapi bagaimana ia bisa begitu yakin? Bagaimanapun juga, ia merasa tak bisa mengendalikan perasaannya. Ia tidak dapat berhenti tersenyum, seolah topengnya telah retak dan terjatuh. "Aku akan ke biara," katanya. "Aku harus bersiap-siap. Manami akan ikut denganku. Shizuka, kau boleh pergi melihat kedua anakmu dan kau boleh mengajak Kondo." "Kupikir Kondo akan ikut bersamamu ke Inuyama," kata Shizuka. "Aku berubah pikiran. Dia harus pergi bersamamu. Dan kalian berdua harus pergi, sekarang juga." "Ini pasti perintah Takeo, kurasa," Shizuka berkata. "Kau tak bisa menipuku. Aku tahu kau telah bertemu dengannya. Sudah kukatakan padanya bahwa kau tak akan mencelakainya," ujar Kaede. "Betul, kan?" Shizuka berkata tajam, "Sebaiknya Lady jangan tanyakan itu. Jika tidak melihatnya, aku tak akan bisa mencelakainya." "Berapa lama kau berniat tinggal di biara?" "Jangan lupa, Arai sedang menunggumu di Inuyama." "Aku tak tahu. Semuanya tergantung Takeo." Kaede tak bisa mencegah dirinya melanjutkan ucapannya. Dia mengatakan kami harus menikah. Kami akan melakukannya. "Jangan melakukan apapun sebelum bertemu Arai," kata Shizuka mendesak. "Jika kau menikah tanpa persetujuannya, berarti kau menghinanya. Dia akan sangat tersinggung. Kau tak boleh memancing permusuhan dengan Arai. Dia adalah sekutu terkuatmu. Dan bagaimana dengan Lord Fujiwara? Dapat dikatakan selama ini kau telah bertunangan dengannya. Kau ingin dia juga tersinggung?" "Aku tak akan menikahi Fujiwara," bentak Kaede. Dia, seperti semua orang lainnya, tahu kalau aku tidak akan menikahi siapapun kecuali Takeo. Bagi mereka, aku adalah pembawa kematian. Tapi akulah hidup Takeo dan dialah hidupku. "Bukan begitu cara dunia bekerja," balas Shizuka. "Ingat apa yang Lady Maruyama katakan padamu, betapa mudah bangsawan dan ksatria terpikat pada perempuan jika mereka pikir kau menyaksikan kekuasaan mereka. Fujiwara berharap dapat menikahimu, dia pasti sudah menyampaikan itu pada Arai. Dialah jodoh yang paling Arai sukai. Selain itu, seluruh Tribe memusuhi Takeo, dia tidak bisa bertahan. Jangan melihatku seperti itu, aku sedih bila kau disakiti. Karena sangat peduli padamu, sehingga aku katakan ini. Bisa saja aku bersumpah tak akan membahayakan Takeo, tapi itu tidak berguna, ratusan anggota Tribe di luar sana akan berusaha membunuhnya. Cepat atau lambat mereka akan berhasil. Tak seorang pun bisa lolos dari Tribe. Kau harus terima ini sebagai takdir Takeo. Apa yang akan kau lakukan bila dia mati, padahal kau telah menghina semua orang yang selama ini mendukungmu? Kau tidak akan mendapatkan Maruyama dan bahkan kau bisa kehilangan Shirakawa. Kedua adikmu akan hancur karena ulahmu. Arai adalah pemimpinmu. Kau harus ke Inuyama dan menerima keputusannya atas pernikahanmu. Kalau tidak, kau akan membuatnya marah. Percayalah, aku tahu jalan pikiran Arai. Bisakah Arai mencegah datangnya musim semi? Balas Kaede. Bisakah dia menghentikan salju mencair? Semua laki-laki yakin mereka bisa. Perempuan menjalani hidup dengan menuruti keyakinan ini, bukan dengan melawannya. Lord Arai akan belajar dengan cara yang berbeda, kata Kaede dengan suara rendah. Berkemaslah, kau dan Kondo harus segera pergi. Kaede lalu berpaling. Jantungnya berdebar liar. Rasa sukacita terasa semakin kuat di perut, dada, dan tenggorokannya. Ia tidak dapat memikirkan apapun selain pertemuannya nanti dengan Takeo. Sosok Takeo, kedekatannya, kembali menimbulkan demam dalam tubuhnya. "Kau sinting," kata Shizuka. "Kau telah kehilangan akal. Kau menimbulkan bencana pada dirimu dan juga pada keluargamu." Seolah menyetujui ketakutan Shizuka, tiba-tiba terdengar suara, rumah mengerang, jendela berderit, genta-genta angin berbunyi saat bumi bergetar. Segera setelah salju mulai mencair dan cuaca mulai hangat,
kabar tentang keberadaanku di Terayama dan keinginanku menantang pemimpin Otori demi warisan tahtaku menyebar. Dan seperti aliran air, pertama setetes, kemudian membanjir, para ksatria pun berdatangan ke biara di gunung ini. Beberapa orang adalah ksatria yang tidak bertuan, tapi sebagian besar adalah orang Otori yang mengakui keabsahanku sebagai penerus Lord Shigeru. Cerita tentang diriku sudah melegenda, dan aku tampaknya menjadi pahlawan, bukan hanya bagi para ksatria, tapi juga petani dan penduduk desa dari wilayah Otori yang putus asa setelah musim dingin yang menggigit, tingginya pajak dan kejamnya hukuman yang diberlakukan Soichi dan Masahiro, kedua paman Shigeru. Udara dipenuhi bunyi-bunyian musim semi. Pepohonan willow memamerkan daunnya yang hijau keemasan. Burung gereja melesat di atas lahan yang tergenang air dan membangun sarang di pinggiran atap biara. Setiap malam katak sahut menyahut semakin kencang, seruan keras katak memanggil hujan, ritme klik-klik dari katak pohon, dan dentingan manis dari kodok lonceng kecil. Bunga yang bermekaran merambat di sepanjang tanggul, tanaman selederi, bunga berbentuk mangkok yang berwarna kuning cerah, dan juga tanaman berwarna merah muda yang disenangi hewan ternak. Ibis dan bangau kembali berdatangan ke sungai dan kolam. Kepala biara, Matsuda Shingen, mengizinkanku menggunakan harta benda biara, dan dengan bantuannya aku menghabiskan minggu-minggu awal musim semi ini untuk mengorganisir orang-orang yang datang padaku, memberi perlengkapan dan mempersenjatai mereka. Pandai besi berdatangan dari Yamagata dan tempat lain. Mereka membangun bengkel di kaki gunung suci ini. Hampir setiap hari pedagang kuda berdatangan, berharap dapat melakukan perdagangan yang menguntungkan, dan mereka umumnya berhasil karena hampir semua kuda yang mereka bawa aku beli. Tak masalah seberapa banyak orang yang kumiliki dan seberapa baik mereka dipersenjatai, senjata utamaku selalu kecepatan dan kejutan. Aku tidak punya banyak waktu atau sumber daya untuk mengumpulkan sejumlah besar pasukan pejalan kaki seperti yang dimiliki Arai. Aku hanya mengandalkan pasukan berkuda yang sedikit namun tangkas. Di antara rombongan pertama yang datang terdapat kakak beradik Miyoshi, Kahei dan Gemba, yang pernah menjadi teman berlatihku di Hagi. Waktu itu, yang kini terasa sudah lama berlalu, kami berlatih dengan menggunakan pedang kayu. Kehadiran mereka sangat berarti bagiku, lebih berarti dari yang mereka duga. Ini artinya kaum Otori tidak melupakan Shigeru. Mereka membawa 30 orang dan, sebagai ucapan sambutan, mereka membawa kabar dari Hagi. Soichi dan Masahiro telah mewaspadai kembalinya dirimu, Kahei memberitahukan. Dia lebih tua beberapa tahun dariku dan dia juga memiliki pengalaman perang. Dia pernah berperang di Yaegahara saat berusia 14 tahun. Tapi mereka tidak menganggapnya serius. Mereka pikir hanya butuh satu pertempuran kecil yang cepat untuk dapat mengalahkanmu. Dia menyeringai, aku tak berniat meremehkan, tapi mereka memberi kesan bahwa kau lemah. Selama ini mereka memang meremehkan diriku, ujarku membalas. Aku teringat pengawal kepercayaan Iida, Abe, yang berpikiran sama sampai akhirnya dia diberi pelajaran yang berbeda oleh Jato. Mereka benar dalam beberapa hal. Memang aku masih muda dan hanya mengetahui teori perang, bukan praktek. Tapi aku memiliki tekad untuk mewujudkan amanat Shigeru. Orang-orang mengatakan kau mendapat sentuhan surga, kata Gemba. Mereka mengatakan kau telah diberi kekuatan yang bukan berasal dari dunia ini. Kami sudah tahu itu, kata Kahei. Ingatkan saat Anda latihan bertarung melawan Yoshitomi? Dia menganggap kekuatanmu itu berasal dari neraka, bukan surga. Aku memang pernah bertarung menggunakan pedang kayu dengan anak Masahiro. Dia lebih jago dariku, tapi aku memiliki kemampuan yang dia pikir suatu kecurangan karena aku telah menggunakan kemampuanku untuk mencegahnya membunuhku. Apakah mereka telah merampas rumah dan tanahku? Tanyaku. Aku mendengar kabar mereka kalau berniat begitu. Belum, terutama karena guru kita, Ichiro, menolak menyerahkannya. Dia jelas-jelas menunjukkan kalau dia tidak akan menyerahkan semua itu tanpa berjuang. Para pemimpin Otori enggan memulai keributan dengannya dan juga dengan para pengawal Shigeru yang kini menjadi anak buahmu. Rasa lega menghinggapiku karena tahu Ichiro masih hidup. Kuharap dia segera datang ke biara agar dapat aku lindungi. Sejak salju mencair, setiap hari aku mengharapkan kedatangannya. Mereka juga takut pada penduduk kota, Gemba menyela. Mereka tidak ingin memicu pemberontakan. Mereka lebih senang menyusun rencana jahat secara sembunyi-sembunyi, kataku. Menurut kabar, mereka hendak bernegosiasi denganmu, kata Kahei. Mereka sudah mengutus orang untuk bertemu denganmu. Aku tidak mendengar apapun dari mereka. Lagi pula, tidak ada yang perlu dinegosiasikan.
Mereka yang bertanggung jawab atas kematian Shigeru. Mereka mencoba membunuhnya dan ketika gagal, mereka menyerahkannya pada Iida. Aku tak akan melakukan kesepakatan apapun, meskipun mereka menawarkannya. Apa strategimu? Tanya Kahei, matanya menyipit. Tidak mungkin aku menyerang Otori di Hagi. Aku memerlukan sumber daya yang lebih besar dari yang ada sekarang ini. Rasanya aku mesti mendekati Arai, tapi aku tak akan melakukannya sebelum Ichiro tiba di sini. Dia akan datang begitu jalan tidak bersalju lagi. Utus kami ke Inuyama, ujar Kahei. Bibiku menikahi orang kepercayaan Arai. Kami bisa mencari tahu apakah musim dingin telah mengubah sikap Arai padamu. Bila tiba waktunya, aku akan meminta bantuan kalian untuk pergi ke sana. Aku berjanji, gembira mempunyai cara untuk mendekati Arai secara tidak langsung. Aku belum memberitahukan pada siapapun kalau aku telah memutuskan bahwa pertama-tama aku akan temui Kaede dimanapun dia berada, untuk menikahinya dan membantunya mengambil alih Shirakawa dan Maruyama, jika dia masih menerimaku, jika dia belum menikah. Seiring semakin dekatnya musim semi, kegelisahanku pun semakin meningkat. Cuaca berubah-ubah, hari ini cerah, keesokan harinya dingin. Pohon plum mekar dalam badai hujan. Bahkan di saat kuncup ceri mulai berkembang, udara masih sangat dingin. Tapi tanda-tanda musim semi mulai terlihat di mana-mana, khususnya di dalam darahku. Hidup disiplin selama musim dingin membuat kondisiku prima, fisik maupun mental. Ajaran Matsuda, kasih sayangnya yang tidak pernah pupus, pengetahuan tentang darah otoriku, semuanya telah memberiku rasa percaya diri yang baru. Aku agak terbebas oleh kepribadianku yang terbelah, aku tidak mengalami banyak kesukaran akibat kesetiaan yang saling berseteru. Aku tidak memperlihatkan kegelisahan yang menyiksaku. Aku belajar untuk tidak memperlihatkan apapun pada dunia, namun saat malam datang, pikiranku hanya tertuju pada Kaede. Aku mendambakan dirinya, takut bila dia telah menikah dan menghilang dariku untuk selamanya. Ketika tak bisa tidur, aku menyelinap keluar, menjelajahi daerah di sekitar sini, terkadang hingga ke Yamagata. Meditasi, belajar dan latihan telah mempertajam kemampuanku, aku tidak takut lagi bila bertemu musuh. Makoto dan aku bertemu setiap hari untuk belajar bersama, tapi dengan kesepakatan untuk tidak saling bersentuhan. Persahabatan kami beranjak ke taraf lain, yang kurasa akan bertahan seumur hidup. Aku pun tidak tidur dengan perempuan lain. Selain karena tidak dibolehkan dibiara, aku takut ada pembunuh menangkapku di rumah bordil, dan juga karena aku tidak ingin punya anak lagi. Aku sering teringat Yuki. Aku tak bisa menghentikan diriku melewati rumah orang tuanya di satu larut malam gelap di bulan kedua. Bunga pohon plum berkilauan putih di kegelapan, namun tidak ada cahaya di dalam rumah dan hanya satu penjaga di gerbang. Kini rumah itu sunyi, bahkan aroma kedelai fermentasi pun memudar. Aku memikirkan anakku dari Yuki. Aku yakin anakku adalah anak laki-laki, anak yang akan dibesarkan Tribe dan akan dididik untuk membenciku dan kemungkinan ditakdirkan untuk memenuhi ramalan si perempuan buta. Meskipun telah mengetahui masa depanku, bukan berarti aku bisa lolos, inilah bagian paling menggetirkan dari hidup manusia. Aku ingin tahu di mana Yuki sekarang, mungkin jauh di desa tersembunyi di utara Matsu, dan aku seringkali teringat pada ayah Yuki, Kenji. Dia mungkin tidak jauh, mungkin di salah satu desa Muto di pegunungan, tanpa menyadari bahwa jaringan rahasia tempat persembunyian Tribe telah terungkap dalam catatan yang Shigeru tinggalkan dan aku telah mempelajarinya selama musim dingin ini. Aku masih tak yakin apa yang akan kulakukan dengan pengetahuan ini, apakah aku akan mengambil keuntungan untuk mendapatkan Arai atau menggunakannya untuk memusnahkan organisasi rahasia yang telah mengeluarkan hukuman mati padaku. Dulu Kenji pernah bersumpah untuk melindungiku. Aku anggap janjinya hanyalah bagian dari sifatnya yang penuh tipu daya dan aku tak memaafkan atas keterlibatannya dalam pengkhianatan pada Shigeru. Tapi aku juga sadar tanpa dia, aku tidak bisa balas dendam. Aku tidak bisa lupa bahwa dia mengikutiku kembali ke kastil malam itu. Jika bisa memilih bantuan seseorang, dialah pilihanku, tapi kurasa dia tak mau melanggar aturan Tribe. Seandainya aku bertemu dengannya, kami pasti akan saling membunuh. Saat dalam perjalanan pulang setelah fajar menyingsing, aku mendengar seekor serigala yang terengah dan kaget di jalan setapak. Hewan itu hanya mendengar tanpa bisa melihatku. Aku cukup dekat untuk melihat bulu kemerah-merahan terang di balik telinganya, cukup dekat untuk mencium napasnya. Dia menggeram ketakutan, mundur, berbalik dan menyelinap ke dalam semak belukar. Dapat ku dengar dia berhenti dan mengendus-endus lagi, penciumannya setajam pendengaranku.
Dunia indera kami saling melengkapi. Duniaku dikuasai pendengaran, sedangkan dunianya dikuasai penciuman. Aku ingin tahu seperti apa rasanya memasuki alam serigala yang liar dan terpencil. Di tribe aku dipanggil si anjing, tapi aku lebih suka membayangkan diriku seperti serigala, tidak dimiliki siapapun juga. Menjelang pagi, aku melihat Raku, kuda kesayanganku. Hari itu adalah akhir bulan ketiga, ketika kuncup ceri mulai bermekaran. Aku sedang mendaki jalan terjal saat langit mulai terang, mataku menatap puncak gunung yang masih ditutupi salju, yang berubah merah jambu dalam cahaya matahari. Aku melihat beberapa kuda berbaris di luar sebuah penginapan. Nampaknya belum ada orang yang bangun meskipun aku mendengar ada jendela dibuka dari salah satu sisi halaman. Aku memperhatikan kuda-kuda itu dan, di waktu bersamaan aku mengenali bulu abu-abu dan surai hitam Raku. Kuda itu membalikkan kepala, melihatku dan meringkik gembira. Clan Otori, Grace for His Pillow. Karya Lian Han. Bagian 18. Raku telah kuhadiahkan untuk Kaede, hanya kuda itulah satu-satunya hartaku yang tertinggal setelah jatuhnya Inuyama. Apakah Kaede telah menjual atau menghadiahkan kuda itu pada orang lain? Ataukah Raku yang membawa Kaede kemari untukku? Di antara istal dan kamar tamu penginapan terdapat halaman kecil yang ditumbuhi pohon pinus, dan ada sebuah lentera batu. Aku melangkah ke dalam. Ada yang sudah bangun, dapat ku dengar napasnya di balik jendela. Aku berjalan ke beranda, nekat ingin tahu apakah orang itu adalah Kaede, dan di waktu bersamaan aku pun yakin akan segera melihat gadis yang sangat kurindukan itu. Dia bahkan terlihat lebih cantik dari yang kuingat. Sakit telah membuat dia lebih kurus dan rapuh, tapi memunculkan keindahan tulangnya, kerampingan lengan dan lehernya. Gemuruh jantungku menghentikan dunia di sekelilingku. Kemudian, menyadari bahwa ada sedikit waktu bagi kami berdua sebelum penghuni lain bangun, aku mendekat dan berlutut di hadapannya. Semuanya berjalan begitu singkat karena aku mendengar ada orang yang bangun. Aku lalu menghilangkan diri dan menyelinap pergi. Aku mendengar desak ketakutan Kaede dan menyadari aku belum menceritakan kemampuan menghilang yang kumiliki. Begitu banyak yang masih harus kami bicarakan, apakah kami akan memiliki cukup waktu? Genta angin berbunyi saat aku lewat di bawahnya. Raku menatap ke arahku, namun tidak dapat melihat diriku. Kemudian tubuhku muncul kembali. Aku mendaki bukit dengan penuh semangat seolah-olah aku baru meneguk minuman ajaib. Kaede ada di sini. Dia belum menikah. Dia akan menjadi milikku. Seperti yang kulakukan setiap hari, aku pergi ke pemakaman dan berlutut di depan makam Shigeru. Di pagi hari seperti ini, keadaan sunyi senyap, cahaya bersinar temaram di bawah pepohonan cedal. Matahari menyentuh ujung pepohonan, di seberang bukit, kabut menggantung sepanjang sisi-sisi lereng sehingga puncak gunung terlihat mengambang di atas kabut. Air terjun tetap mengoceh tiada henti, digemakan oleh percikan air lembut yang mengalir melalui parit menuju kolam dan tangki air di taman. Dapat ku dengar para biarawan berdoa, timbul dan tenggelam untayan sutra, kumandang jernih yang tiba-tiba dari sebuah lonceng. Aku senang Shigeru dimakamkan di tempat yang damai ini. Aku berbicara pada arwahnya untuk meminta kekuatan dan kearifannya. Aku ceritakan padanya tentang apa yang dia pasti sudah tahu, bahwa aku akan memenuhi permintaan terakhirnya. Dan, pertama-tama, aku akan menikahi Shirakawa Kaede. Tiba-tiba terjadi getaran kuat seperti gempa bumi. Aku dicengkram oleh kepastian bahwa aku sedang melakukan hal yang benar, dan juga oleh perasaan mendesak. Kami harus segera menikah. Perubahan nada air membuatku memalingkan kepala. Di kolam besar, ikan berenang hilir mudik sehingga mirip permadani merah emas yang berkelap-kelip. Makoto sedang memberi makan ikan-ikan itu, wajahnya tenang. Merah dan emas mengisi mataku, warna keberuntungan, warna pernikahan. Melihat aku sedang menatapnya, dia memanggil, "Kemana saja kau? Kau ketinggalan makan pagi." "Nanti saja." Aku berdiri dan berjalan ke arahnya. Aku tak bisa menyimpan rasa gembiraku. "Lady Shirakawa ada di sini. Maukah kau bersama Kahei menemaninya ke rumah tamu untuk perempuan?" Dia melemparkan kue mochi terakhir ke dalam kolam. "Akan kupanggil Kahei. Lebih baik aku tidak ikut." Aku tak ingin mengingatkan Kaede pada sakit yang kutimbulkan pada dirinya. "Mungkin kau benar. Ya, panggillah Kahei. Biar mereka yang membawa Kaede ke sini sebelum siang." "Mengapa dia di sini?" tanya Makoto. "Dia hendak ziarah, dia hendak mengucapkan syukur atas kesembuhannya. Tapi karena dia sudah di sini, aku berniat menikahinya." "Begitu saja." Dia tertawa tanpa rasa senang.
Mengapa tidak? Pengalamanku tentang pernikahan sangat sedikit, tapi aku yakin dalam keluarga terpandang seperti Shirakawa atau juga Otori, harus ada pemberian restu, pemimpin klan pun harus menyetujuinya. Akulah pemimpin klan dan akan kuberikan restuku, kataku ringan, merasa kalau Makoto sedang mengangkat masalah yang tidak perlu. Keadaanmu memang agak berbeda, tapi siapakah yang dipatuhi Lady Shirakawa? Keluarganya mungkin saja punya rencana lain. Dia tidak mempunyai keluarga lagi. Kemarahanku mulai muncul. Jangan bodoh, Takeo. Semua orang punya keluarga, apalagi bagi gadis yang mewarisi wilayah yang luas. Aku berhak dan memiliki kewajiban moral untuk menikahinya karena dia telah ditunangkan dengan ayah angkatku. Suaraku mulai memanas. Kehendak Shigeru yang menginginkan aku berbuat demikian. Jangan marah, kata Makoto setelah diam sejenak. Aku tahu perasaanmu padanya. Aku hanya mengatakan apa yang semua orang akan katakan. Dia juga mencintaiku. Cinta tak ada hubungannya dengan pernikahan. Dia menggeleng-gelengkan kepala, memandangku seolah-olah aku anak kecil. Tak ada yang bisa menghentikanku. Dia di sini. Tak akan kubiarkan dia pergi dariku lagi. Kami akan menikah minggu ini. Lonceng berdentang dari biara. Seorang biarawan tua berjalan melintasi halaman sambil menegur ke arah kami. Makoto tetap menjaga suaranya rendah, tapi aku berbicara dengan keras dan memaksa. Aku harus bermeditasi, kata Makoto. Mungkin kau juga, pikirkan lagi sebelum bertindak. Tekadku sudah bulat, pergi dan bermeditasilah. Aku akan memanggil Kahei. Dan setelah itu, aku akan bicara dengan kepala biara. Aku langsung sadar kalau aku sudah terlambat untuk bertemu kepala biara guna berlatih pedang. Aku bergegas mencari kakak beradik Miyoshi, dan memanggil mereka yang sedang menuruni bukit ke tempat pandai besi. Lady Shirakawa, kata Kahei, Elmankah berjalan di dekatnya? Mengapa kau berkata begitu? Tanyaku kasar. Jangan tersinggung, Takeo, tapi semua orang tahu tentang dia. Dia membawa kematian bagi laki-laki. Hanya bagi mereka yang memiliki hasrat padanya. Gemba menambahkan, kemudian menatapku sekilas, dia melanjutkan, itulah yang orang-orang katakan. Dan orang-orang juga mengatakan dia begitu cantik sehingga tak mungkin menatapnya tanpa memiliki hasrat padanya. Kahei memandang ragu, kau mengutus kami pada kematian yang tak terelakkan. Aku tak bersemangat membalas lelucon itu, tapi perkataan mereka makin menyadarkanku betapa pentingnya pernikahan kami. Kaede pernah mengatakan bahwa dia hanya akan aman bila bersamaku dan aku mengerti alasannya. Hanya menikah denganku yang dapat menyelamatkan dia dari kutukan yang tampak menyertainya. Aku tahu dia tak akan berbahaya bagiku. Laki-laki lain yang berhasrat padanya sudah mati, tapi aku telah bersamanya dan aku masih hidup. Aku tak akan menjelaskan semua ini pada kakak beradik Miyoshi. Bawa dia ke rumah tamu yang khusus diperuntukkan bagi perempuan sesegera mungkin, kataku singkat. Pastikan jangan sampai satupun anak buahnya ikut dan juga pastikan Kondo Kichi dan Muto Shizuka pergi hari ini juga. Kaede akan membawa seorang pelayan. Perlakukan mereka dengan hormat. Sampaikan padanya bahwa aku akan menemuinya sekitar waktu monyet. Takeo, kau tak kenal takut, gerutu Gemba. Lady Shirakawa akan menjadi istriku. Ucapanku membuat mereka kaget. Mereka menatapku dan menutup mulut rapat-rapat. Mereka membungkuk resmi dan berjalan tanpa bicara sampai di pos jaga, di mana ada 5 atau 6 orang. Saat di luar gerbang, mereka membuat lelucon yang menyinggung diriku, tanpa sadar kalau aku bisa mendengarnya. Mereka menyamakan Kaede dengan belalang betina yang melahap pasangannya. Aku hendak mengejar dan memberi mereka pelajaran, tapi aku sudah terlambat untuk menghadap kepala biara. Seraya mendengar tawa mereka sayup-sayup, aku bergegas ke aula tempat latihan. Kepala biara sudah menunggu di sana, mengenakan jubah rahibnya. Aku masih dalam balutan pakaian kasar. Aku mengenakan pakaian penjelajah malamku, mirip seragam hitam tribe, celana selutut, pembalut kaki, dan sepatu yang memiliki pemisah ibu jari yang juga bisa dipakai untuk bertarung dengan pedang atau melompat ke atas dinding dan berlari di atap. Matsuda tampak tak terbebani oleh rok dan lengan jubahnya yang panjang. Aku biasanya menyelesaikan latihan dengan terengah-engah dengan keringat membasahi yang sekujur tubuhku. Sedangkan dia begitu tenang dan tidak berkeringat, seakan dia tidak melakukan gerakan apapun, seakan dia hanya duduk berdoa. Aku berlutut di hadapannya, meminta maaf atas keterlambatanku. Dia menatapku dengan ekspresi wajah yang aneh, tapi tidak berkata apa-apa, kepalanya menunjuk ke tongkat kayu. Kuambil tongkat dari rak. Tongkat ini berwarna gelap,
nyaris hitam, lebih panjang dan lebih berat dari Jato. Sejak berlatih setiap hari dengan tongkat ini, tanganku semakin kuat dan luwes, dan luka di tangan kananku akibat bertarung melawan Akio kini telah sembuh. Awalnya tongkat ini terasa seperti kuda liar yang tidak mau mengikuti tali kekangnya. Sedikit demi sedikit aku belajar mengendalikannya hingga dapat kumainkan setangkas aku menggunakan sepasang sumpit. Ketepatan dalam latihan sama pentingnya seperti pertarungan yang sesungguhnya, karena satu gerakan salah dapat meretakkan tengkorak atau mematahkan tulang rusuk. Kami tidak memiliki cukup orang untuk mengambil resiko terbunuh dan terluka dalam latihan. Gelombang keletihan menerpa saat aku mengangkat tongkat membentuk posisi menantang. Aku belum tidur semalaman dan belum makan sejak pagi. Kini aku membayangkan Kaede, melihat sosoknya seperti saat aku melihat dia tadi pagi, sedang berlutut di beranda. Aku mendapatkan kembali energiku. Sekejap saja aku sadari betapa pentingnya dia bagiku. Biasanya aku bukan tandingan Matsuda, tapi sesuatu telah mengubahku, sesuatu yang memungut semua unsur latihan dan mengumpulkannya menjadi satu kesatuan, satu semangat kuat, tak bisa dihancurkan, yang memancar dari inti tubuhku dan mengalir ke lenganku. Untuk pertama kalinya kusadari kalau aku 40 tahun lebih muda dibanding Matsuda. Aku melihat ketuaan dan kerapuhannya. Aku merasa iba kepadanya. Aku membatalkan serangan dan membiarkan tongkatku jatuh. Saat kejadian itu, tongkat Matsuda menemukan daerah badanku yang tak terlindungi, menyerang sisi leherku, dengan satu pukulan yang membuatku pusing. Untung saja dia tak memukulku dengan kekuatan penuh. Matanya, yang biasanya teduh, kini menyala-nyala karena marah. Pukulan itu memberimu pelajaran, dia berkata kesal. Pertama, kau tak boleh lambat dan kedua, jangan biarkan kelembutan hatimu muncul saat sedang bertarung. Ketika aku membuka mulut hendak bicara, dia langsung menyela. Jangan membantah, aku telah meluangkan waktu untuk melatihmu, tapi kau malah merusaknya. Mengapa? Bukan karena kasihan padaku, kuharap. Aku menggeleng, dia menghela napas. Kau tak bisa membohongiku, aku melihat itu di matamu. Aku melihat bocah laki-laki yang kemari tahun lalu dan tergerak oleh Sesu. Seperti itukah yang kau inginkan? Menjadi seniman? Aku pernah mengundangmu kemari untuk belajar dan menggambar, itukah yang kau inginkan? Aku enggan menjawab, tapi dia menunggu tanggapanku. Sebagian dari diriku mungkin menginginkannya, tapi tidak sekarang. Pertama aku harus menjalankan perintah Shigeru. Kau yakin? Maukah kau berjanji pada dirimu sendiri untuk melakukannya sepenuh hati? Aku mendengar keseriusan nada bicaranya dan aku menjawab dengan nada yang serupa. Ya, aku berjanji, kau akan memimpin banyak orang, beberapa orang akan mati. Yakinkah kau hendak melakukan itu? Jika kau memiliki kelemahan, Takeo, maka itulah kelemahanmu. Kau mudah merasa iba, seorang ksatria harus memiliki karakter yang tak mengenal ampun. Banyak orang yang mengikutimu akan mati dan kau pun akan membunuh banyak orang. Sekali kau terjun ke jalan ini, kau harus menjalaninya sampai akhir. Kau tidak bisa membatalkan seranganmu hanya karena kau merasa iba pada lawanmu. Aku dapat merasakan rona bersemu di wajahku. Aku tak akan melakukannya lagi. Aku tak bermaksud menghinamu. Maaf. Akan kumaafkan bila kau bisa menunjukkan gerakan itu lagi dan menyelesaikannya. Dia mengambil posisi menantang, matanya menatap lurus ke mataku. Aku tidak cemas membalas tatapannya. Dia tak pernah terlena oleh daya tidur Kikuta dan aku tak pernah mencoba memperdayainya. Aku pun tak pernah secara sengaja menggunakan kemampuan menghilangku atau sosok keduaku padanya. Meski kadangkala, dalam panasnya pertarungan, aku merasakan bayanganku mulai menyelinap muncul. Tongkatnya bergerak bagaikan kilat menembus udara. Aku lalu berhenti memikirkan apapun kecuali musuh di depanku dan tusukan tongkatnya, lantai di bawah kaki-kaki kami. Ruang latihan kami dipenuhi berbagai gerakan yang menyerupai tarian. Dan 2 kali aku mencapai titik di mana aku menyadari keunggulanku, dan tak sekalipun aku gagal mengikuti seluruh gerakan itu. Ketika selesai latihan, Matsuda agak bersinar-sinar, mungkin karena cuaca musim panas. Saat kami menyeka keringat dengan handuk yang Norio bawakan, Matsuda berkata, aku tak menduga kau akan menjadi jago pedang, tapi kau telah melakukannya lebih baik dari yang kuharapkan. Bila kau berkonsentrasi, kau tidak buruk, sama sekali tidak buruk. Aku kehilangan kata-kata karena pujian yang luar biasa itu. Matsuda tertawa, jangan besar kepala dulu, kita akan bertarung sekali lagi sore ini. Kuharap kau sudah menyiapkan strategi. Baiklah, tapi ada satu hal yang ingin ku sampaikan.
Sesuatu yang berhubungan dengan Lady Shirakawa? Bagaimana kau tahu? Aku mendengar kabar dia dalam perjalanan kemari. Persiapan telah dilakukan agar dia bisa tinggal di rumah tamu khusus perempuan. Ini merupakan kehormatan bagi kami. Aku akan menemuinya nanti. Dia seperti berbicara santai, tapi aku cukup mengenal Matsuda. Dia tidak melakukan sesuatu secara santai. Aku takut dia akan mencemaskan pernikahanku dengan Kaede seperti yang Makoto utarakan. Tapi aku harus mengatakan padanya tentang niatku ini, cepat atau lambat. Semua potongan pikiran melintas di benakku dan kemudian terpikir olehku bahwa bila aku harus meminta restu pada seseorang, maka dialah orangnya. Aku berlutut dan berkata, aku bermaksud menikahi Lady Shirakawa. Bisakah kau memberi restu dan bisakah upacara itu dilangsungkan di sini? Itukah alasan Lady Shirakawa datang? Apakah dia datang dengan restu keluarga atau klannya? Tidak. Dia kemari karena alasan lain untuk mensyukuri kesembuhannya. Namun salah satu amanat Lord Shigeru yaitu aku harus menikahinya, dan kini takdir telah membawa Lady Shirakawa ke tempat ini untukku. Aku mendengar nada memohon dalam suaraku. Kepala biara juga mendengarnya. Sambil tersenyum, dia berkata, bagimu itu tidak jadi masalah, Takeo. Tapi bagi gadis itu, menikah tanpa persetujuan dari klannya, dari Arai. Bersabarlah, mintalah izin Arai. Tahun lalu dia ingin menikahkan kalian. Banyak alasan untuk berpikir kalau Arai masih menginginkan pernikahan ini. Aku bisa dibunuh kapan saja, teriakku. Aku tidak ada waktu untuk bersabar. Lagi pula, ada orang lain yang juga berniat menikahinya. Apakah mereka sudah bertunangan? Tidak resmi. Tapi tampaknya orang itu berharap agar pernikahan segera dilangsungkan. Dia kerabat kaisar, dan tanahnya berbatasan dengan tanah Lady Shirakawa. Fujiwara, Matsuda berkata, kau mengenalnya? Aku tahu siapa dia. Semua orang juga, kecuali yang setengah terpelajar sepertimu. Dia memang sekutu yang sangat cocok. Wilayah mereka akan menyatu, anak Fujiwara akan mewarisi kedua wilayah, dan yang lebih penting lagi, karena Fujiwara hampir dipastikan akan kembali ke ibu kota tak lama lagi, Arai nantinya akan memiliki sahabat di kekaisaran. Ini tidak akan terjadi. Lady Shirakawa tidak akan menikah dengan Fujiwara. Dia akan menikah denganku, sebelum akhir minggu ini. Mereka akan menghancurkanmu. Matanya terpaku ke wajahku. Tidak, bila Arai berpikir aku dapat membantunya menghancurkan Tribe. Dan bila kami menikah, kami akan langsung ke Maruyama. Lady Shirakawa adalah pewaris sah wilayah Maruyama dan Shirakawa. Itu semua akan memberi sumber daya yang kuperlukan untuk melawan pemimpin Otori. Sebagai suatu strategi, rencanamu memang tidak buruk, kata Matsuda. Tapi ada beberapa resiko, Arai bisa marah. Kurasa lebih baik bagimu bila tidak menentangnya, dan kau juga tak ingin mencari musuh baru seperti Fujiwara. Tindakanmu, dengan semua keberaniannya, bisa menghancurkan semua harapanmu. Aku tidak ingin itu terjadi. Aku ingin melihat semua keinginan Shigeru terpenuhi. Layakkah pertaruhan ini? Tak ada yang bisa mencegahku untuk menikahinya, kataku dengan nada rendah. Kau tergila-gila padanya, jangan sampai itu mempengaruhi keputusanmu. Aku lebih dari sekadar tergila-gila. Dialah hidupku dan akulah hidupnya. Kepala biara menghela napas. Di usia tertentu, kita semua berpikiran seperti itu tentang perempuan atau lainnya. Percayalah, ini tak akan bertahan lama. Lord Shigeru dan Lady Maruyama tetap saling mencintai selama bertahun-tahun, kataku memberanikan diri. Ya, ini pasti kegilaan yang ada dalam darah Otori, dia menjawab pedas. Namun ekspresinya melembut dan matanya memperlihatkan pandangan merenung. Benar, akhirnya Matsuda berkata. Cinta mereka memang bertahan, dan ini mencerahkan semua rencana dan harapan mereka. Jika mereka menikah dan mewujudkan persekutuan yang mereka impikan antara wilayah tengah dan barat, siapa yang tahu apa yang tak mungkin mereka raih. Dia menepuk-nepuk bahuku. Rasa-rasanya arwah mereka telah memberi kesempatan yang kedua padamu dan Lady Shirakawa. Dan, aku tidak dapat mengabaikannya, karena menjadikan Maruyama sebagai basis sangat masuk akal. Maka, demi kepentingan para arwah, aku merestui pernikahan ini. Kau boleh mulai melakukan persiapan yang diperlukan. Aku belum pernah melihat pesta pernikahan, aku mengakui, setelah aku bersujud untuk berterima kasih. Apa yang perlu kulakukan? Perempuan yang menyertai Lady Shirakawa tahu. Tanyakan padanya, kuharap aku belum pikun, dia menambahkan, sebelum menyuruhku pergi. Saat ini hari mendekati waktu makan siang. Aku pergi membersihkan badan dan mengganti pakaian.
Aku berpakaian dengan hati-hati karena memakai kimono sutera yang ada simbol Otori di punggung. Kimono ini diberikan sewaktu aku tiba di Terayama setelah perjalananku menembus salju. Aku makan dengan pikiran terpecah, hampir tidak bisa menikmati makananku. Sementara itu aku pun memasang telinga terus-menerus untuk mendengar kedatangannya. Akhirnya aku mendengar suara Kahei di luar aula. Aku memanggilnya dan dia datang bergabung. Lady Shirakawa sudah di rumah tamu, dia berkata. Ada 50 orang lagi yang datang dari Hagi untuk bergabung dengan kita. Kita akan memberi mereka penginapan di desa. Gemba yang mengaturnya, akan kutemui mereka malam ini, kataku, hatiku melayang-layang mendengar kedua kabar itu. Aku tinggalkan Kahei yang hendak makan untuk kembali ke kamarku, di mana aku berlutut dan mengambil gulungan kertas yang kepala biara berpesan agar aku membacanya. Kurasa aku akan mati dalam ketidaksabaran sebelum aku bertemu Kaede lagi. Namun perlahan-lahan aku terserap dalam seni perang, jumlah pertempuran yang menang dan kalah, strategi dan taktik, peran yang dimainkan oleh surga dan bumi. Masalah yang dirancang Matsuda adalah bagaimana mengambil alih kota Yamagata. Ini hanyalah masalah teoritis, tidak lebih. Yamagata masih di bawah kekuasaan Arai melalui gubernur penggantinya, meski ada beberapa laporan bahwa Otori berencana mengambil kembali bekas wilayahnya dan saat ini sedang menyusun pasukan bersenjata di perbatasan selatan dekat Suwano. Matsuda berniat mendekati Arai atas namaku dan menjalin perdamaian antara kami berdua, di mana aku kelak akan mengabdi pada Arai selagi menuntut warisan tahta Otori. Tapi aku juga waspada karena bila ternyata Arai semakin marah karena aku menikahi Kaede, mungkin aku perlu langsung merebut Yamagata. Hal ini menambah pemahamanku tentang strategi perang yang aku baca. Aku sangat mengenal Yamagata, aku telah menjelajahi setiap ruas jalannya, aku telah memanjat masuk ke dalam kastilnya. Dan aku tahu daerah di sekitarnya, gunung, bukit, lembah dan sungai-sungainya. Kesulitan utamaku yaitu sedikitnya anak buahku, 1000 orang paling banyak. Yamagata adalah kota makmur, namun musim dingin telah menyengsarakan semua orang. Jika aku serang Yamagata di awal musim panas, bisakah kastil itu bertahan cukup lama? Apakah diplomasi akan membuat mereka menyerah bila ternyata cara paksa tidak berhasil? Apa keunggulan pasukanku? Selagi terus memikirkan masalah ini, pikiranku beralih pada si gelandangan Joan. Aku pernah mengatakan akan mencarinya di musim semi ini, tapi aku masih belum yakin apakah aku menginginkannya. Aku tak dapat melupakan tatapan lapar, penuh harapan di matanya, di mata si nelayan dan gelandangan lainnya. Dia orangmu, sekarang, kata Joan tentang nelayan itu, begitu juga kami semua. Bagaimana bila aku memasukkan para gelandangan dalam pasukanku, atau para petani yang datang setiap hari untuk berdoa di makam Shigeru? Aku bisa saja mengikut sertakan mereka bila aku menghendakinya. Tapi, inikah yang akan dilakukan para ksatria? Belum pernah aku mendengar tentang pertempuran yang melibatkan petani. Biasanya mereka menghindari pertempuran, membenci dua belah pihak yang berperang sama besarnya dan mengambil semua yang ada pada orang yang tewas tanpa pandang bulu. Seperti yang sering terjadi, wajah petani yang pernah kubunuh di ladang rahasianya di bukit di balik Matsu melayang-layang di depan mataku. Aku mendengar dia memanggil, Lord Shigeru. Seperti juga yang lainnya, aku ingin membaringkan jasadnya agar beristirahat dengan tenang. Namun bayangan petani itu juga membawa keberanian dan keteguhan hati kawan-kawan petaninya ke dalam pikiranku, itu adalah sumber daya yang kini tersia-siakan. Jika aku memanfaatkan para petani, apakah orang yang kubunuh akan berhenti menghantuiku? Petani di wilayah Otori, baik yang masih menetap di Hagi maupun di wilayah yang telah direbut Tohan termasuk Yamagata sangat mencintai Shigeru. Mereka semua bangkit dalam kemarahan setelah kematiannya. Aku yakin mereka akan mendukungku, namun bila aku memanfaatkan mereka, maka kesetiaan para ksatria kemungkinan akan terbelah. Masalah Yamagata, jika aku berhasil menyingkirkan pimpinan pengganti sementara yang Arai tempatkan di kastil, akan ada kesempatan lebih besar bagi kota untuk menyerah tanpa pertempuran panjang. Apa yang aku butuhkan adalah seorang pembunuh yang bisa dipercaya. Tribe mengakui bahwa akulah satu-satunya yang mampu memanjat seorang diri ke dalam kastil Yamataga, hanya saja rasanya bukanlah skema yang bagus bagi pemimpin merangkap komandan melakukan tindakan itu. Konsentrasiku terpecah, mengingatkan bahwa aku belum tidur semalaman. Aku penasaran apakah aku bisa melatih para pemuda seperti cara Tribe melatih. Mereka mungkin tidak memiliki bakat, tapi kebanyakan kemampuan itu hanyalah masalah latihan semata. Dapat kulihat semua keuntungan dari jaringan mata-mata ini.
Mustahilkah bila beberapa anggota Tribe yang tidak setia bisa dibujuk mengabdi padaku, tapi aku membuang pikiran itu untuk sementara ini. Seiring hari yang semakin hangat, waktu berjalan lebih lambat. Lalat-lalat yang terbangun dari tidur musim dingin berdengung di jendela. Aku dengar kicau burung yang memanggil-manggil dari hutan, terbangnya burung layang-layang dan gigitan paruh mereka saat menangkap serangga. Bunyi-bunyian biara bergumam di sekelilingku, langkah kaki, desiran jubah, timbul dan tenggelamnya rangkaian doa, nada jernih dari lonceng yang berdentang. Angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan, penuh dengan keharuman musim semi. Dalam seminggu, KED dan aku akan menikah. Hidup nampak bergelora di sekitarku, merangkulku dengan semangat dan energinya. Namun aku masih duduk di sini, tenggelam dalam pelajaran perang. Saat KED dan aku bertemu malam itu, kami hanya membicarakan tentang strategi. Kami tidak perlu membicarakan tentang cinta, kami akan menikah, kami akan menjadi suami istri. Tapi bila kami hidup cukup lama hingga punya anak, kami perlu bertindak cepat untuk menyatukan kekuatan kami. Instingku benar saat Makoto memberitahukan bahwa KED sedang membentuk pasukan, bahwa dia akan menjadi sekutu yang hebat. Dia sepakat denganku kalau kami harus langsung ke Maruyama. Dia menceritakan pertemuannya dengan Sugita Haruki di musim gugur. Sugita sedang menanti kabar darinya, dan KED memberi saran untuk mengutus beberapa orangnya ke Maruyama guna memberitahukan Sugita tentang niat kami. Aku setuju, dan memikirkan si bungsu dari kakak beradik Miyoshi, Gemba, mungkin bisa pergi bersama mereka. Kami tidak mengirim pesan ke Inuyama, semakin sedikit yang Arai tahu tentang rencana kami, semakin baik. Shizuka mengatakan bahwa pernikahan kita akan membuat Arai marah, kata KED. Aku tahu itu mungkin saja benar. Kami memang seharusnya bersabar. Mungkin jika kami mendekati Arai melalui cara yang tepat, melalui Bibi Kahei atau melalui Matsuda atau Sugita, Arai mungkin akan mengambil keputusan yang menguntungkan kami. Tapi kami dicengkram oleh desakan keputusasaan, mengetahui kemungkinan betapa singkatnya hidup kami. Dan akhirnya, kami menikah beberapa hari kemudian, di kuil, dalam bayang-bayang pepohonan yang mengelilingi makam Shigeru, menuruti keinginan ayah angkatku itu meskipun melanggar semua aturan yang berlaku di kelas kami. Kurasa bila aku bisa membela diri, bahwa tak seorang pun dari kami berdua yang dibesarkan secara wajar. Kami berdua lolos dari kematian karena alasan yang berbeda. Kondisi ini memberi kami kebebasan untuk bertindak sesuka hati, tapi para tetua dari kelas kami yang pasti akan menuntut balas. Cuaca terus menghangat dalam hembusan angin dari selatan. Di hari pernikahan, bunga ceri merekah penuh, membentuk kerumunan merah jambu dan putih. Anak buah KED diizinkan bergabung dengan anak buahku dan ksatria yang berderajat paling tinggi di antara mereka, Amano Tenzo, berbicara atas nama KED dan atas nama klan Shirakawa. Saat KED dituntun ke kuil perawan, dia memakai busana merah dan putih, memperlihatkan kecantikan abadi seolah-olah dia orang suci. Entah bagaimana Manami mendapatkan busana itu. Aku menyebut namaku sebagai Otori Takeo dan menyebut Shigeru dan klan Otori sebagai leluhurku. Kami bertukar mangkuk sake sebagai ritual, sebanyak 3 kali dan, secara bersamaan, dahan suci tertiup angin sehingga daunnya berguguran menjatuhi kami. Kejadian itu dianggap sebagai pertanda buruk, namun malam setelah pesta, ketika kami akhirnya berdua saja, kami tidak memikirkan pertanda tadi. Saat di Inuyama kami bercinta dalam keputusasaan yang liar, yakin tak akan hidup sebelum pagi. Namun kini, di Terayama yang aman ini, kami memiliki waktu untuk memberi dan menerima kerinduan secara perlahan. Kami membicarakan hidup kami setelah sekian lama terpisah, terutama tentang anak. Kami memikirkan jiwa anak kami yang akan muncul kembali dalam siklus kelahiran dan kematian, dan kami pun mendoakannya. Aku menceritakan tentang kunjunganku ke Hagi dan pelarianku menembus salju. Aku tidak menceritakan tentang Yuki, dan dia pun menyimpan beberapa rahasia dariku, karena meskipun dia bercerita tentang Lord Fujiwara, namun dia tak menyinggung tentang rincian kesepakatan yang telah dibuat. Aku tahu Fujiwara telah memberi dia banyak uang dan makanan, dan hal itu membuatku cemas, karena orang itu pasti menganggap dirinya telah bertunangan dengan KED. Tulang punggungku terasa dingin, ini mungkin suatu pertanda, namun aku buang pikiran itu karena tidak ingin merusak kebahagiaanku. Aku terbangun menjelang fajar dan mendapati dia dalam pelukanku. Kulitnya yang putih, lembut di sentuhanku terasa hangat dan sekaligus dingin. Rambutnya begitu panjang dan tebal dengan wangi melati menutupi kami layaknya selendang. Sebelumnya dia seperti bunga di pegunungan yang tinggi,
sangat jauh dari jangkauanku, namun kini dia di sini, dia milikku. Malam masih hening ketika suatu perasaan damai meresap ke dalam hatiku. Mataku pedih karena air mata. Surga berbaik hati. Para dewa mencintaiku. Mereka telah memberikan KED padaku. Selama beberapa hari, surga tetap tersenyum padaku, memberi kami cuaca yang hangat dan lembut. Setiap hari matahari bersinar cerah. Semua orang di biara tampak bahagia. Dari Manami yang berseri-seri senang saat membawakan kami teh di pagi pertama. Kepala biara yang melanjutkan lagi pelajaran, menggodaku tanpa ampun jika dia melihatku menguap karena mengantuk. Banyak orang datang membawa hadiah dan memberi ucapan selamat kepada kami, persis seperti yang dilakukan penduduk di desaku, Mino. Hanya Makoto yang mengeluarkan kata-kata berbeda. Berbahagialah sekarang sepuas-puasnya, dia berkata, aku juga turut bahagia, percayalah, tapi aku takut ini tak akan berlangsung lama. Aku tahu itu, aku pelajari itu dari Shigeru. Kematian datang tiba-tiba dan hidup itu rapuh dan singkat, begitulah yang dia katakan setelah menyelamatkan aku di Mino. Tak ada yang bisa mengubahnya meskipun dengan doa atau mantra. Semua itu justru semakin menambah kesadaran betapa cepatnya kebahagiaan ini mungkin akan berlalu. Bunga ceri mulai berguguran, hari-hari kian panjang seiring musim yang berubah. Musim dingin telah berganti, musim semi mulai menyambut datangnya musim panas dan musim panas adalah musim berperang. Ada 5 peperangan yang menanti di hadapan kami, 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan.